Kita kembali di dialog khas Berita 1 Lunch Talk. Ya, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita ikuti terlebih dahulu informasi berikut ini. Menurut survei Castrol Magnetic Stop Start Index, 10 kota termacet di dunia di posisi pertama diduduki kota Jakarta. Kemudian diikuti Istanbul, Turki, Mexico City, dan posisi keempat ada Surabaya. Ini di Indonesia menyumbangkan 2 kota, Mendy ya. Di 5 urutan pertama. Iya. Sementara beberapa upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih gagal atasi kemacetan, yakni penambahan armada bus Transjakarta yang belum memadai, MRT yang masih dalam tahap pembangunan, dan terhentinya proyek monorel. Kemudian integrasi sarana transportasi yang belum terwujud sudah tidak ada lagi dengan penerobos busway sebesar Rp500.000 pajak progresif serta electronic road pricing dan pembatasan kendaraan nomor polisi ganjil dan genap. Kita ke Pak Immanuel terlebih dahulu. Banyak sekali cara yang sudah ditempuh oleh Pemprov, tapi semuanya sepertinya menguap. Ada yang bagaimana nasibnya sekarang, terus ada juga yang masih ongoing, kita tahu juga. Jadi sebenarnya kalau dibilang menguap itu karena semata-mata ada perkembangan atas situasi kondisi saat ini. Jadi kalau kita lihat tadi beberapa list yang ditampilkan tadi, bahwasanya masih banyak sebenarnya program-program yang saat ini terus terang belum selesai, dan itu sedang berjalan dan bukan kita diam. Karena itu tadi saya bilang bahwasanya untuk mewujudkan itu perlu kehati-hatian, kemudian memerlukan suatu pemikiran yang mendalam dari beberapa aspek. Kalau kita lihat tadi MRT sekarang sudah jalan, kita lihat sendiri. Bahkan mungkin beberapa pemirsa merasa terganggu dengan adanya pembangunan MRT. Tapi kita harus sama-sama berpikir bahwasanya ini bagian dari salah satu proses untuk menuju ke proses yang lebih baik. Ini mungkin ini bisa kita gunakan juga kesempatan untuk sekaligus menanyakan nih kira-kira kapan nih bisa rampung? Target dan sudah sejauh mana kalau bisa dikuantifikasikan dalam persentase? Kalau persentase mungkin ya sekitar 30 sampai 50 mungkin ya. Karena memang target kita sekitar 2016-2017 itu selesai. Jadi 50% sudah mulai kurang lebih lah itu. Kurang lebih gitu ya. Kalau ini Pak, masalah yang orang motor atau bawa mobil yang menerobos busway yang dari 500.000 itu gimana sih Pak? Soalnya saya masih sering lihat banyak sekali orang-orang menerobos. Itu memang kemarin sempat terlontarkan wacana seperti itu. Jadi sebenarnya pemikiran kita adalah bahwasanya kita sebenarnya ingin memberikan efek jera ke masyarakat. Jadi masyarakat begitu dia jera, anggapan kita bahwasanya dia tidak akan mau melakukan lagi. Tapi itu terus terang memang kita masih kaji lagi secara mendalam itu dampak kira-kira apa yang akan ditimbulkan. Karena memang kita harus hati-hati, dalam artian hati-hati di sini bahwasanya kita tetap berkomitmen pada pengembangan angkutan umum. Kalau nggak salah sebelumnya juga udah ada kan ada ya peraturan yang denda di tempat juga cuma 1 atau 2 juta gitu. Tapi sudah ini menganulir peraturan itu ya. Dan itu memang sudah tidak terlihat lagi. Sebenarnya bukan menganulir. Kalau itu kan kemarin bentuknya sebagai bentuk tilang. Kalau ini yang kemarin wacana diluncurkan adalah dia boleh masuk tetapi dengan melakukan pembayaran jumlah tertentu. Itu saja. Dan sistemnya nanti memang Pak Immanuel, kalau saya lihat nih Mendy ini udah siap-siap untuk ERP. Jadi dia nggak apa-apa dia mobil udah siap untuk ERP. Tapi dari tahun lalu sampai sekarang tidak terrealisasi juga. Ini gimana Pak? Nyiapin akun di bank khusus untuk diisi receh semua buat setiap lewat jalan protokol. Itu juga dari tahun ke tahun diwacanakan. Jadi ERP sekarang kalau kita lihat sebenarnya progresnya sudah ada, yaitu dengan dipasangnya 2 titik lokasi untuk percobaan. Di Ratu Plaza, kemudian di Kuningan sudah dipasang. Nah, bukan kita berhenti, tidak. Kita sekarang sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk proses pelelangannya. Sudah sejauh mana Pak sekarang? Sudah berapa persen kalau tadi kita pinjam pertanyaannya Mendy? Berapa persen progresnya? Mungkin masih di bawah 50% lah. Gitu. Jadi cepat kan memang 50% tuh by the way saya udah dari 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu kali mengundang Kadishub DKI. Ini kita ingin merubah mindset masyarakat. Kita harus melakukan pendekatan dari berbagai sisi. Tidak hanya sisi transport saja, tetapi sisi edukasi. Nah, salah satu edukasi yang sekarang kita terapkan adalah dengan melakukan pembatasan sepeda motor. Itu salah satu bagian dari edukasi yang nanti grand design-nya adalah untuk penerapan. Tapi harusnya ERP-nya bisa tetap jalan tepat waktu dong Pak, walaupun edukasinya dijalankan. Baik, kita ke Pak Andi. Gimana nih Pak Andi? Kenapa kok sampai dari sekian banyak list yang dilakukan oleh Pemprov bisa dibilang tadi Anda bilang ini gagal? Kenapa kalau menurut Anda bisa terjadi Jadi seperti sebenarnya yang pertama itu saya lihat, mohon maaf, kebijakan di bidang transportasi yang dilakukan oleh gubernur itu kebijakan try and error gitu. Jadi coba-coba, semua dicoba gitu. Nah, saya melihat itu hanya satu yang berhasil, restrukturisasi terminal.
revitalisasi terminal Jakarta. Sekarang sudah cukup lumayan bagus gitu. Tapi itu menolong kemacetan tidak Pak untuk terminal? Nah, maka itu sekarang kita melihat bahwa dengan revitalisasi terminal itu ternyata itu bukan mengurangi kemacetan. Justru itu hanya memberikan kenyamanan bagi penumpang. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Jakarta tadi itu ERP itu jalan berbayar itu langsung dilakukan aja gitu. Nah, cuma ini saya mau tanya juga ini ke Pak Kadis ini, itu bagaimana selama ini evaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu kan perlu ada evaluasi, termasuk jalan motor itu ya, pelarangan jalan motor di seputar Tamrin sama Sudirman. Evaluasinya bagaimana? Karena kami sudah melakukan evaluasi, ternyata itu gagal, tetap juga macet. Nggak ada motor juga tetap macet. Nah ini bagaimana sebenarnya gitu. Makanya saya katakan tadi bahwa kebijakan gubernur itu kebijakan trial and error. Evaluasi semacam apa yang dilakukan oleh pihak Pak Andi? Apakah kami melakukan survei itu persepsi masyarakat atau bagaimana? Bukan lihat langsung gitu dan mengalami langsung gitu. Jadi ketika kita lewat di situ dengan kendaraan roda 4, kita lihat ternyata masih begitu juga gitu. Nah ini yang mungkin perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem transportasi yang akan dibangun. Tapi semuanya itu yang mungkin perlu dilakukan itu bagaimana untuk merubah image, ya kan, image masyarakat Kota Jakarta atau orang-orang yang ingin ke Jakarta ini untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, ya kan. Bagaimana mengalihkan kendaraan umum. Maka itu saya melihat itu mungkin perlu melakukan revitalisasi di bidang pelayanan angkutan umum, public transportation. Selama ini saya mungkin mohon dikoreksi, tidak ada public service obligation untuk transportasi darat. Contohnya umpamanya kayak PPD, itu kan perusahaan angkutan Jakarta, PPD itu kan perusahaan yang lama, perusahaan sejarah. Kenapa umpamanya kayak PPD itu nggak direvitalisasi atau nggak diakuisisi sama Pemprov? Ya kan, daripada umpamanya, mohon maaf, mendirikan perusahaan baru. Emang busway sudah benar sekarang? Ya, kami pernah lakukan survei, setiap hari 1 sampai 3 busway itu mogok, sehingga menimbulkan kemacetan. Gitu. Nah ini yang mungkin saya pikir perlu dilakukan semacam evaluasi. Transjakarta sudah ada, tapi ternyata itu tidak menolong gitu. Malahan pelayanan Transjakarta juga buruk. Baik, ini masalah evaluasi kita akan bahas, nanti kita tanyakan ke Pak Emmanuel setelah jeda yang satu ini ya. Betul sekali pemirsa, tetap bersama kami di Lunch Talk, akan kembali usai jeda berikut.